Sudah masuk ini kan ya? Sudah masuk username password, kemudian add class. Add class di sini dikasih nama saja. File misalkan. Biasanya terserah sih, misalkan untuk volume berapa, untuk apa? Jurnalnya volume 8 gitu. Enroll key tentang apa, misalkan saya tentang tamat gitu. Yang penting yang bintang-bintang ini diisi. Hah? Apa? Di standar. Jangan master. Master nanti aja. Berlatih dulu yang rajin biar jadi master. Subjek area di sini ya diisi aja lah sesuai ini hal atau apa saja lah terserah. Ini diisi sembarang. Yang penting harus isi, harus ada isinya. Nah, kemudian setelah selesai di ininya di end class date-nya ini di sepanjang-panjangnya, maksudnya lebih panjang lebih bagus gitu. Takutnya ya kalaupun ini selesai ya sudah nggak bisa dipakai, kalau mau buat lagi add class lagi gitu. Misalkan ini saya biarkan Maret 2022. Oke, kemudian saya submit. Oke. Tadi yang saya buat itu yang volume 8. Diklik ini. Ya akan muncul kayak gini ya. Sama tampilannya. Oke, kemudian add assignment. Add assignment kita tunggu bersama-sama sampai berhenti berputar-putar. Oke, masih berputar-putar ternyata saudara-saudara. Nah ini sebenarnya ini sih apa namanya masih belum ke artikelnya. Jadi ini kayak kelas terus ada bagian di dalamnya gitu. Misalkan ini saya kasih apa sih tadi misalkan di awal untuk volume berapa, volume 8 misalnya itu nomor 2 gitu. Kemudian yang lainnya tetap sama due date ini tetap juga nggak apa-apa, tapi due date ini kan ada masa berlakunya begitu. Nah, tapi masa berlaku ini jangan sampai lebih dari yang tadi sebelumnya end date itu. End date-nya kan tadi Maret 22. Misalkan ini saya taruh mana ya? Ya, anggaplah saya di terakhir lah gitu ya. 31 apa Desember. Kemudian kalau settingan pertama baiknya opsionalnya ini dibuka, optional setting. Lainnya biarkan, yang terpenting itu ada di sini, submit paper to no repository. Yang terpenting di sini. Yang lainnya biarkan. Kenapa? Kalau standar paper repository dia ketika dicek akan kesimpan di repositorinya Turnitin. Otomatis nanti ketika dicek ketika misalkan sebelum terbit dicek lagi otomatis sudah ada datanya di situ. Tapi kalau no repository dia kan nggak simpan. Jadi ketika buat kelas terus buat ininya dicek karena biasanya saya pertama kali ini sudah saya rubah, kemudian biasanya otomatis ke sini. Oke, kalau sudah apa tadi submit. Oke, sudah submit di sini. Nah, sudah muncul kayak gini, tinggal sekarang kita mau cek artikel. More action, submit. Nah, baru kita masuk ke papernya sekarang. First name, Faisal ya. Atau boleh nama apa saja sebenarnya, nanti ini yang akan muncul di mana gitu. Jadi misalnya Faisal ganteng misalkan. Terus title-nya apa? Title-nya terserah sih, nanti akan muncul sendiri. Misalkan saya sembarang ABC.
dan D misalkan. Yang penting artikelnya itu yang mau disubmit. Saya pilih untuk artikelnya, misalkan saya pilih di ini. Kalau sudah yakin nama artikelnya, nama filenya benar, tinggal kita upload. Waiting, tunggu sebentar. Nanti akan ada konfirmasi setelah itu. Masih menunggu perputarannya. Sambil di oke, sudah. Ini ada filenya segini, terus ada 9 halaman, jumlahkan sekian. Kalau oke, sudah kita confirm. Bisa ngikuti? Ya. Bisa ngikuti? Gimana? Masih belum bisa? Bagus. Langsung kita confirm. Oke, setelah confirm sudah selesai. Kalau ada beberapa artikel, bisa kita sambil lalu submit another file. Karena hasilnya ini nggak langsung muncul sebenarnya. Misalkan kita mau lihat, oke, satu saja deh. Kita langsung go to assignment inbox. Foto assignment inbox, kemudian ditunggu, kita akan lihat hasilnya. Yaitu saya bilang tadi, kadang-kadang nggak langsung keluar ini reportnya. Ya, tunggu perputarannya. Ya, beginilah kalau caranya menunggu. Sambil ngapain gitu. Ya. Itu kalau pakai email apa, Pak, yang pertanian? Ya, emailnya siapa gitu. Hah? Passwordnya lupa. Wis. Ya, karena dikasih ganteng ya, karena 20% ini. Ya, bagus lah. Ini nanti saya mau submit. Similarity. Ini 20%. Apa saya sudah cek ya? Mungkin. Jadi untuk lihat ininya, lihat hasilnya nanti ya ini kan hijau gitu, semakin tinggi, semakin merah. Nanti kalau 100% mungkin hitam. Tapi enggak lah, enggak mungkin 100%. Nggak muncul? Belum, makanya sambil di refresh gitu kalau ininya belum muncul. Tapi ini ya benar ya. Tapi bukan pasal tangan ya. Tapi ini muncul ya di sini titelnya ya. Cuman ini yang belum muncul. Sambil di refresh. Di refresh karena kalau nggak muncul diklik pun nggak akan muncul hasilnya. Merah. Berapa persen? Oh ya. Ya mungkin ngambil artikel yang sudah publish ya. Oke. Dicek di sini kalau sudah muncul, diklik persentasenya, nanti akan kelihatan persentase di mana sih yang paling ini, yang paling banyak gitu. Ada batasan nggak ada. Nggak ada. Karena ini nggak ada. Mungkin paket yang lain mungkin iya, tapi ini kan sudah berlangganan satu institusi itu, sudah dibagi. Ya, menunggu lagi. Jadi itu kalau mau pakai di kelas, kemudian ada subkelasnya itu. Nah di situ bisa diisi beberapa artikel, bisa diisi ya ndak, misalkan ini kan untuk jurnal ini, kalau yang lain ya nggak apa-apa karena kan yang dilihat hasilnya. Iya digabung kayak itu tidak sekali proses pun tidak apa-apa, artinya masuk ke kelas yang tadi, kemudian di subkelasnya kan ada di situ, kemudian di dalamnya itu boleh digabung di situ.
Oke, ternyata ini semakin lama. Kenapa? Kenapa? Iya, subjek atau apapun terserah. Mau dikasih apapun. Yang catatan yang paling penting yang tadi di optional setting itu harus dipilih ke yang no repository. Mungkin besok baru keluar ini ya. Hah? Tetap belum. Ini saya coba cari yang mungkin ada hasilnya. Oke, mau muncul ini. Saya masih malu-malu. Jadi kira-kira tampilannya akan gini sambil kita lihat yang ini ya. Oke, sudah ini. Jadi nanti ini yang persentasenya itu belum sepenuhnya sini. Nah, ini yang paling banyak yang mana sih gitu ya. Jadi persentase jadi dari 20% itu biasanya yang paling banyak ke mana gitu dan di bagian apa yang sama persis itu bisa kita lihat di sini. Yang ini kan warna-warnanya ini disesuaikan. Ini kan hampir semuanya kurang dari 1%. Kecuali ini emitter berarti mungkin sumber utamanya yang ini. Tuh. Dilihat semua di sini ke bawah. Nah, biasanya kita bisa exclude. Exclude itu untuk referen ini bisa kita kurangi harusnya, tidak dimasukkan gitu. Itu karena lemot ya. Tapi kalau sudah 20 kan sudah sangat aman lah. Nah, ini kita bisa filter di sini, misalkan untuk bibliografi atau referen. Kalau bahasa Inggris bisa dipahami, tapi kalau daftar pustaka gitu tetap aja kebaca. Kecuali nanti ini dirubah referen atau bibliografi. Word dan sebagainya bisa ini nantilah. Yang penting cara melihat kayak tadi. Ternyata masih tetap 17% karena kan kita sudah mengeksklusif tadi yang untuk di referennya sudah tidak dianggap plagiasi ya, namanya ini kan pasti banyak yang sama ya. Ini sudah tidak dianggap plagiasi. Begitu. Sudah berhasil, Bohoy? Mbak Yun? Sudah? Ya, sudah berarti selesai. Hah? Ini nanti tinggal di download yang ini. Downloadnya itu di nah, di ini download current view atau digital receipt. Hasilnya seperti ini. Kok kecil ya? Kan itu berarti ya. Nanti yang kita akan download itu di
original current view. Jadi klik persennya. Diklik ini untuk melihat detailnya. Tadi kan diklik ininya. Iya itu. Tetap bisa Pak Mas? Bisa. Bisa. Oh iya. Ya, exclude. Jadi gini sih Bu, apa namanya? Ini kan exclude itu untuk kebutuhan kita sebenarnya. Ya kayak tadi lah, tapi secara umum kita bisa melihat keadaannya seperti itu. Nah, untuk mensitasi ya kembali ke tadi sebenarnya yang di ini yang sama itu di bagian apa? Kalau itu meskipun punya saya sendiri tapi itu di bab 4 atau bahkan di pembahasan bab 1 yang menjelaskan latar belakang, ya kan tetap plagiasi. Bahkan yang sekarang artikel-artikel yang baru itu kalau misalkan pun mengutip itu cuman menurut satu gitu toh, nggak menyebutkan apa-apa, nggak menuliskan kalimat yang kenapa? Iya, makanya nggak menyebutkan itu, cuman menyebutkan apa kayak apa tadi yang Pak Ari bilang klik satu ke artikelnya itu cuman gitu toh, nggak menyebutkan kalimatnya. Tuh. Ini mungkin sudah ya.